المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين الذي سعتت أنواره من مكة المكرمة فأضاءت الأنام وبددت جحافل الظلام ومحت الوثنية ومحقت الأصنام وثبتت بفضل جهوده دعائم الوحدانية وأسس الإيمان وانتشرت الفضائل بالاقتداء بسيرته والاهتداء بتعاليمه. Insyaallah dalam 2 kali pertemuan ini kita membacakan kitab riwayat singkat kehidupan Rasulullah SAW karangan Abu Salma Afifah Muhammad Abrar Masrawi Al-Banjari yang kayaknya sih menjadi penceramah maulid kita tanggal 28. Ini kitab sidin. Bermula wajib atas muslim dan muslimat mengenal Nabi dan keluarganya serta mengenal sifat-sifatnya yang mulia supaya menjadi panutan dan pedoman dalam kehidupan supaya ia selamat di dunia dan di akhirat sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarilah anak-anak kalian atas 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillallahi yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh ma'al anbiya'i wa asfiyaihi. Jadi ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam yang harus kita pelajari kepada anak-anak kita. Apa itu? Hubbi nabiyyikum, yaitu cinta kepada nabi kalian, maksudnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Fa inna hamalatal Qur'an, karena orang yang menyandang Al-Qur'an itu sebujurnya macam-macam. Bisa orang hafal Al-Qur'an, bisa orang yang paham Al-Qur'an mengajari. Cuma yang jelas benarlah hafal Al-Qur'an Bang tuh. Membaca ya juga bisa juga. Kenapa? Karena orang yang hamalatal Quran, hamala yahmilu itu kan artinya membawa. Ia di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan bersama para anbiya dan kekasihnya. Yang jadi poinnya adalah hubbi nabi, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Artinya percaya Nabi itu ada, Rasul itu ada. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua, percaya Buhan Sidin ini adalah dasar bujur Nabi dan Rasul. Maksudnya percaya Buhan Sidin itu orang yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu. Asbabun nuzul surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi surah Yasin itu turun, asbabun nuzulnya turunnya nyatun apa kisahnya? Karena orang-orang kafir Quraisy mendustakan, mengaramputakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat ini menjelaskan dan memastikan apa? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau bujuran laminal mursalin, termasuk daripada orang yang diutus, termasuk daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Innaka, inna itu huruf taukid itu artinya bujuran, itu sebutin. Lalu ditambah ulang ada lam taukid,
innaka sesungguhnya inna huruf taukid lah bujuran. Innaka sesungguhnya ka engkau laminal lamnya itu nah lamina lamnya itu adalah lam taukid sungguh, jadi dua kali ini penegas memang Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus diperhatikan nomor satu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbi nabiyikum, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa gerang supaya kau mencintai Nabi Muhammad? Caranya tahu kisah Sidin. Kenapa jadi orang barat itu, orang Eropa banyak menghujat Nabi Muhammad? Karena ada tahu Nabi Muhammad itu nang kayak apa gerang. Karena ada tahu Nabi Muhammad itu akhlaknya nang kayak apa. Karena ada tahu Nabi Muhammad ini selalu berbuat yang menciptakan kedamaian, kenyamanan bagi orang lain. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Itu. Nah, berkata Imam Hasan bin Ahmad Al-Bakri rahimahullahu taala, manakala Allah taala menghendaki memindah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sulbi Abdullah kepada Aminah, maka Allah taala gerakkan dalam hati Abdullah bin Abdul Muthalib untuk menikah. Dan pada waktu itu ia berusia 18 tahun, maka berkata kepada ibunya, wahai ibuku, Abdullah bapadah lawan Mama Sidin, aku meminta kepada engkau supaya meminangkan akan aku dengan seorang perempuan yang cantik dan berwibawa, yang sempurna keturunan dan pangkatnya. Maka berkata ibunya, hubban wa karamatan, wahai anakku. Kemudian ibunya berkeliling di kabilah Quraisy dan anak-anak gadis Arab, tetapi tidak ada yang ia takjub di antara mereka melainkan Aminah binti Wahab. Nah, itu ngaran istri Abdullah atau mama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaran Nabi Muhammad itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, itu ini benar dah. Nah, jadi Abdullah ini setelah menikah dengan Aminah, lalu Sidin tulak ke Syam. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran, rihlatash syita'i was-saif. Jadi orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan rihlatash syita, perjalanan musim dingin, was-saif, dan musim panas. Apa garang berjualan. Termasuk abah Nabi Abdullah. Jadi Sidin berjualan sampai kemana? Ke Syam. Syam itu daerah Bahari. Wayah ini yang ngarannya Syam itu adalah Palestina, Lebanon, Yordania lawan Syria. Nah, itu ngaran wahininya. Kalau Bahari ngarannya Syam. Jadi ke sana. Boleh dari Syam tadi abah Nabi ini garing bersinggah di Madinah. Kenapa jadi bersinggah di Madinah? Karena datu Nabi ngarannya Hashim itu bebini orang Madinah dari Bani An-Najjar. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini bahari takawin lawan bebinian orang Madinah dari Bani An-Najjar. Itu kawin di sana, diam di sana, beranakan. Ngaran anaknya Syaibah. Lalu Hashim ini meninggal. Nah, imbah meninggal bang apa? Imbah meninggal digaduh nama mama. Jadi orang bahari itu di zaman Nabi nih menggaduh itu keluarga abah. Jadi dingsanak Hashim nengaran Abdul Muthalib mengambil Nabi. Tulak ke Madinah, mengambil Syaibah tadi, mengambil ibaratnya kemanakan. Nah, waktu diambil kada kau langsung memandiri lawas. Mbah, anak orang itu kemanakan bang diambil hakon bawa beli ke Mekah.
Orang Mekah melihat ini kehanakan dibawa, dikira budak, makanya dikiau Abdul Muthalib. Sampai berikit istilah Abdul Muthalib, padahal Muthalib itu adalah paman Syaibah. Paman Syaibah. Syaibah itu ya kayak Nabi Abdul Muthalib. Nah, Muthalib ini pada tuan Imam Syafi'i. Jadi misalnya apakah Imam Syafi'i berkeluarga lawan Nabi? Iya. Apakah Imam Syafi'i keturunan Nabi Muhammad? Lain. Maksud keturunan itu kan anak cucu. Nah, lain. Tapi bilanya Imam Syafi'i ini ke keluarga Nabi kah? Iya. Sama, datunya sama. Bapang datunya sama siapa? Abdul Manaf. Ketemu di Abdul Manaf. Jadi misalnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Syafi' bin Utsman sampai bin Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, itu tetamunya di Abdi Manaf. Abdi Manaf ini bisi anak Hashim, itu jalurnya ke Nabi Muhammad. Bisi anak Muthalib itu jalurnya ke Imam Syafi'i. Itu tetamunya. Berarti lain pedatuan lah, lain tapi keluarga. Dan kalau Bani Muthalib ini memiliki posisi yang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Itu. Nah, dan dalam riwayat lain manakala sempurna pernikahan Abdullah dengan Aminah, maka hadsatlah semua gadis-gadis Mekah kepadanya, dan sungguh sakit kebanyakan mereka karena keluhutan atas mendapatkan Abdullah. Jadi banyak bebinian yang sebujurnya hendak dinikahi Abdullah. Populer bahasa ini. Maka manakala menghendaki Abdullah menjima akan Aminah, maka berkata Abdullah kepadanya, tatahhari wa tatayyabi qad ana an uwaddi'uki wadi'atal jabbar alladhi awda'aha li anbiya'ihi wa rusuli ahbabi. Nah, Abdullah menyuruh istri beliau untuk bersuci dan berharum-harum. Ujar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab An-Ni'matul Kubra, berkata Aminah, manakala aku hamil dengan kekasihku Muhammad pada awal bulan Rajab, telah mendatangi akan aku oleh seorang yang berwajah manis dan harum baunya dan bercahaya yang menyebar seraya berkata, marhaban bika ya Muhammad, selamat datanglah. Maka aku berkata, siapa engkau ini? Maka jawabnya, aku adalah Nabi Adam Abul Bashar. Aku berkata, apa yang engkau kehendaki? Maka jawabnya, gembiralah olehmu wahai Aminah, sungguh engkau telah mengandung dengan penghulu manusia dan kebanggaan suku Rabi'ah dan Mudar. Itu istilah di orang Arab yang. Nah, dan pada bulan kedua masuk atasku seorang laki-laki seraya berkata, ini di bulan lain berarti, assalamu alayka ya Rasulullah. Aku berkata, siapa engkau? Maka jawabnya, aku adalah Nabi Syith. Aku kata, apa kehendak engkau? Jawabnya, gembiralah olehmu wahai Aminah, sungguh engkau telah hamil dan seorang ahli takwil dan hadis. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini sebujurannya si Din lain Rasul. Namanya lain Rasul ya? Karena Rasul itu tugasnya menyampaikan wahyu, artinya ada umatnya. Nah, Nabi Adam ini kadang itu Mbah Bang siapa sebujurannya? Yang Rasul itu kayak Nabi Nuh, umatnya ada, Mbah itu membangkangnya ada. Nah, itu. Tapi Nabi Adam ini berisian anak yang Nabi juga, tapi kada wajib diketahui. Siapa ngarannya? Ya Nabi Syith tadi. Karena Nabi yang wajib kita ketahui dan kita hafal itu 25 Nabi dan Rasul aja. Selain daripada itu, amun kada tahu, kada apa-apa, kada wajib. Siapa salah satunya? Ya Nabi Syith. Kada wajib kita tahu. Kisahnya ya Pak, kada tahu. Yang wajib kita mengimani 25 tadi. Ada ngarannya biasanya Nabi Yunus, wajib mengimani.
Kapan Nabi Yunus meninggalkan kampung Sidin, Nenawa, lalu Sidin dimakan iwak ganal, lalu Sidin membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, percaya toh. Nah, tuh batianan Siti Aminah, lalu Abah Sidin kan meninggal waktu dalam kandungan. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka fajar Isnain 12 Rabiul Awal. Jadi pada subuh hari tanggal 12 Rabiul Awal, kebetulan waktu itu hari Senin. Nah, kita 12 Rabiul Awal hari Senin nih. Tahun ini hari Senin 12 Rabiul Awal atau 20 Agustus 570 Masehi. 570 Masehi. Nabi Isa itu lahir dihitung tahun 1 Masehi. Nabi Isa lahir dihitung tahun 1 Masehi. Nabi Muhammad lahir 570 Masehi. Yang ujar Imam Busiri, abana mauliduhu anti bi unsurhi ya tiba mubtada'in wa muqtatani yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi hururil bu'si wan niqami. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, apa yang terjadi? Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum, hari di mana orang-orang Persia tafarrasa memiliki firasat annahum qad unziru bi hururil bu'si wan niqami, akan tiba saatnya kehancuran mereka. Kenapa? Karena orang-orang Persia dengan agama Majusinya kayaknya hancur, hilang gitu. Karena Islam sampai ke Persia. Yang ujar Habib Ali dalam Simtud Durrah itu a'lanatis samawati wal ardun. A'lanatis samawati wal ardun. Langit memberitahu, bumi memberitahu. Fahina qaruba awanu bi hadzal habib a'lan as-samawati wal ardun, saat dekat awanu bi hadzal habib, kelahiran Nabi Muhammad SAW, langit dan bumi memberitahu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Karena yang lahir ini adalah orang yang mengubah dunia, orang yang menjadi penghulu, pemimpin dunia akhirat. Kada kegampangannya. Dilahirkanlah Rasulullah SAW oleh ibunya Aminah binti Wahab di rumahnya di kota Mekah, dan disebut pula tahun itu dengan tahun gajah karena pada tahun itu tentara Abraha menyerang Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tetapi pertolongan Allah datang dengan mengirim burung ababil untuk menghancurkan mereka sehingga mereka hancur lebur seperti debu. Pas tahun itu inyalah mulai Nabi lahir sampai Sidin meninggal itu kan beda tahun hijriahnya lagi. Jadi kan udah tahun waktu itu. Tahun hijriah ini mulai ada pas Sayyidina Umar jadi khalifah. Jadi waktu itu sahabat Nabi nih tahu bulan aja. Bulan apa kita nih? Rabiul Awal dah. Tahun berbeda kada ada berhitung lagi. Tahunnya itu belum dihitung. Kayak aja orang bari hidup pamunya kada berhitung. Berkira-kira ya kalau tahu juga. Cuma yang jelas kada ada tahunnya. Sampai Nabi meninggal tuh. Maka aja ada Fathu Makkah 8 Hijriah. Ini perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah, dari mana tahunnya? Nah, itu kan diurutkan oleh ulama. Jadi pas zaman Sayyidina Umar hanya tahun itu dihitung dan kesepakatan tahun 1 dari Nabi Hijrah. Sudah, lalu para sahabat kan merumusai tahun ini ada kejadian ini, tahun 3 Hijriah ada kejadian ini. Nah, lalu tahu udah tahun-tahunnya. Makanya kadang ada terjadi khilaf, ini sebujurnya terjadi pada tahun berapa? Karena memang ada tahunnya. Dulu kayak kita juga ada mencatat semalam mau lihat kebila ya aja. Namun undang Sidin, nah kada ingat kada mencatat tahun tadi, kedua tahun tadi ya kada ingat. Nah,
karena memang belum. Ya, tapi waktu Nabi lahir itu bertepatan diserangnya Mekah oleh tentara Abraha, tentara bergajah. Jadi orang Arab itu menganggap gajah itu adalah binatang buas. Wadah kita gajah ini gesen lumainan ditunggangi di jalan-jalan apa. Tapi orang Arab menganggap itu muftaris, binatang buas. Mungkin karena waktunya ganal bang. Pada waktu kelahirannya banyak irhasat. Irhas itu apa gerang? Jadi kayaknya khawarikul adah. Khawarikul adah itu adalah sesuatu yang berlainan daripada adat kebiasaan. Nah ini macam-macam ngarannya. Nabi-nabi dan rasul mukjizat. Bilanya wali Allah Ta'ala karamat. Tapi bilanya lain nabi, lain wali, orang mukmin biasa itu ngarannya ma'unah. Ma'unah orang mukmin tapi kada wali. Taat kepada Allah ma'unah. Kada taat lawan Allah Ta'ala, kada sembahyang, bahkan kada beriman, tapi memiliki keajaiban. Apa ngarannya? Istidraj. Nah, lalu sesuatu yang di luar kebiasaan, khawarikul adah juga, gasan nabi-nabi, tapi nabinya belum diangkat, belum resmi jadi nabi dan rasul. Apa ngarannya? Irhas. Kayak Nabi Muhammad berdagang membawakan barang ampun Siti Khadijah. Itu kan waktu di jalan ujar Maisarah itu tangan kanan Siti Khadijah, lakian kami tulak tuh dinaungi oleh awan. Nah, ini Nabi Muhammad kan dapat khawarikul ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena awan kada mungkin mengumpati manusia. Cuma ini kejadian, nah ini ngarannya irhas. Belum jadi nabi tapi sudah dapat kejadian. Tapi kalau sudah jadi nabi ada istimewa, nah itu mukjizat. Nabi Musa kalau mengubah tongkat jadi ular, mukjizat. Nabi Musa mencatok laut jadi belah, mukjizat. Tapi bilangnya yang sebelum diangkat jadi nabi, Nabi Muhammad kan diangkat umur 40 tahun. Sebelum itu bilangnya ada yang khawarikul adah disambat irhas. Nah, apa gerangnya? Irhas. Pada waktu kelahirannya banyak irhasat atau keajaiban yang menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Di antaranya bahwa tiada seorang pun daripada pendeta orang Yahudi melainkan mereka mengetahui dengan lahirnya Rasulullah SAW. Yang demikian itu karena di sisi mereka mempunyai jubah yang terbuat daripada bulu yang dicelumuri dengan darahnya Nabiullah Yahya bin Zakaria, dan mereka mendapatkan di dalam kitab mereka apabila darahnya Nabiullah Yahya itu menetes maka sungguh dilahirkan Nabi akhir zaman. Jadi orang Israel ini sebujurannya adalah mulai bahari ini dasar atau jum membunuhi orang lah. Nang wayah ini itu nah Israel nang ini itu episode sambungan nang bahari juga. Ini kenapa? Jangankan orang biasa, kita ini kan orang biasa, orang Palestina orang biasa, Nabi dibunuhnya. Siapa? Nabi Yahya itu dibunuh. Nabi Yahya ini nabi yang meninggal dibunuh. Nang membunuh siapa? Bani Israel. Bahari meninggalnya digergaji pulang apa? Dasar kayak itu ya. Nah, dan itu menjadi sebab akan binasanya agama mereka manakala menetes darah. Jadi orang Yahudi Israelnya kayak ini. Islam ini agama mulai zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, itu Islam sebenarnya tujuannya. Nah, yang Yahudi ini bang, ini melenceng. Nasrani ya jualah, ya. Jadi kan,
orang Yahudi itu tahu nabi yang terakhir, yakin akan ada nabi yang terakhir. Tapi pas tahu Nabi Muhammad orang Arab, orang Yahudi di Madinahnya, kada jadi umpat, parah aja, lain buhan kita juga sekalinya, kepilih sekalinya. Cuma ada seikung pembesar agama Yahudi, ngarannya Abdullah bin Salam. Nah ini akun umpati Nabi Muhammad, umpati agama Islam. Yahudi inilah dipadahakan kada percaya, ini percaya. Dipadahakan ingkar, inya meyakini. Termasuk pas azan dah di Israel tuh ini mulai banyak menanam tanaman ngarannya pohon gorkot. Apa gerang pohon gorkot nih? Ini tanaman biasa. Cuma kayak akhir zaman tuh kayak ini orang Muslim ini kayaknya memburu Yahudi. Itu menghancurkan salib, memburu Yahudi. Nah, Yahudi ini bersembunyi di antara seberataan benda di muka bumi ini, inya kayaknya memadahi. Misalnya batu lah, orang Muslim, ini ada Yahudi di belakangku seikung, nah padanya. Tapi di antara semua benda pohon di muka bumi ini kan memadahi berataan, kecuali sebuting pohon kada memadahi. Pohon apa? Ya pohon gorkot tadi. Jadi yang di Israel itunya yakin karena akhir zaman diburu, makanya banyak-banyaknya menanam pohon gorkot. Israel itu yakinnya akhir zaman, maka ada orang Islam yang ragu-ragu hari kiamat. Kepaling. Lalu yang selanjutnya bahwasanya telah padam api yang disembah di negeri Paris. Nah, ini kayak apa maksudnya? Paris ini maksudnya Persia. Maksud padam tuh kayak apa, agama apa yang menyembah api ini nih, insyaallah ada di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.